Kami mau menanggalkan segala sesuatunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri, karena pada hari ini bukan ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tapi kami dari gereja ini berkumpul bersama untuk merayakan kebaikan Tuhan buat rumahmu ini di cabang Puri Indah ini. 1 tahun sudah kami lewati, bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa air mata. Tapi kami melihat pemeliharaan Tuhan yang konstan terhadap gereja ini. Dan juga bukan di cabang ini saja ya Tuhan, tapi juga di Cikarang dan di Puri Indah, di Mangga 2. Dan kami hari ini mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terlepas dari keadaan kami yang mungkin tidak baik, terlepas dari semua situasi yang di hadapan kami yang tidak nyaman, tapi hari ini satu hal yang kami tahu, Tuhan tetap baik sama kami. Sebab itu kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman. Buka hati kami ya Tuhan, buka telinga kami, supaya ketika firman disampaikan, sungguh-sungguh Kau berbicara buat kami secara pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini hanya alat, tidak lebih. Dan dalam segala kealpan, kekurangannya, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Jangan biarkan hamba curi kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Cuma di sini doang suaranya. Salam semuanya. Shalom. Nah, itu dong. Suaranya di sini doang. Yohanes 6 ayat 12-13. Mic-nya kok kayak kurang kenceng ya? Apa kalau kekencengan feedback? Tapi kedengeran ya suara saya ya? Yohanes 6 ayat 12-13. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Dan setelah mereka ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 batu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Tahu nggak peristiwa ini? Peristiwa ini dicatat dalam 4 kitab Injil, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Dan di kitab lain selain Yohanes, 5.000 orang ini dihitung laki-laki saja. Jadi kalau 5.000 tambah masing-masing punya istri 1, jadi berapa? Kalau masing-masing suami istri punya anak 1, itu 1 Istora Senayan. Kalau pernah ke Istora Senayan nonton konser dan padat sekali, nah itu 15.000 orang. Itu dari Istora Senayan kalau keluarnya bareng-bareng, Sudirman Tamrin pasti macet sampai Semanggi. Apalagi kalau Gelora Bung Karno.
Tapi kita batasannya di itu aja dulu. Di mana? Istora. Ya. Yesus kasih makan se-Istora Senayan. Kenapa Yesus kasih makan orang segitu banyak? Kenapa orang itu harus dikasih makan? Kalau Anda lihat perikop-perikop sebelumnya, Anda baca Alkitabmu di rumah dan melihat perikop-perikop sebelumnya, Yesus melakukan berbagai mujizat, nyembuhin orang dan sebagainya, begitu ya. Saya harusnya nggak boleh sebut nama orang ya. Tahu satu pendeta yang sekarang lagi viral, dia kumpulin orang-orang Kristen non Kristen, didoain semua, dan itu di jalan. Itu di depan kompleknya dia, di rumahnya dia, atau dia pergi ke satu tempat, dipanggil semua orang, dan semua orang di dijamah disembuh. Orang kita, orang Indonesia. Saya kasih inisialnya aja, AS. Tahu ya? Nah, kalau orang seperti dia ini melakukan satu mujizat dan orang lain lihat, kira-kira orang ngumpul nggak? Tukang obat aja ngumpul kok di Jatinegara. Cuma modal teriak-teriak. Apalagi ngelihat orang lumpuh jalan. Ya kan? Nah, Yesus lakukan itu. Oke. Mujizat itu kita yang sering lihat di mana? Kita sering lihat mujizat di mana? Di gereja. Pernah lihat mujizat di jalan nggak? Kenapa? Dari berani. Iya kan? Gak ada yang mana. Siapa yang pernah doain orang di tengah jalan? Halo hamba Tuhan, ada nggak yang pernah doain orang tengah jalan? Hah? Bukan di tengah jalan tol doainnya. Maksudnya di pinggir jalan gitu doain orang itu, pernah nggak? Doain doang, Pak. Hah? Doain doang. Pernah nggak ada pendeta atau siapa atau Anda sendiri ngalamin lihat orang minta-minta lumpuh dan bilang, Bapak, bangunlah, angkat tilammu, jalan. Ada nggak? Kenapa nggak ada? Yang takut kira-kira siapa? Yang doain. Alkitab bilang yang takut yang didoain. Benar nggak? Yang doain nggak pernah takut. Pertanyaan kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sederhana saja. Kemana imannya? Benar nggak? Nah, Tuhan selalu bekerja dalam ucapan syukur yang berjalan bersama dengan iman. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Roti jelai. Ya. Kemudian dia mengucap syukur, atau ayat ya, di perikop lain mengatakan mengucap berkat, dan roti ikan itu multiply. Ya. Dikasih makan semuanya, gak habis-habis itu. Sampai at the end of the day, ketika mereka semua makan, sisa 12 bakul penuh. Nah, tadi yang saya tanya, kenapa 5.000 orang ini harus dikasih makan? Nah, Yesus lakukan banyak mujizat. Orang berbondong-bondong ikutin dia dari pagi. Saking serunya, orang lupa makan. Dan kalau Anda lihat letak geografi Israel, kalau Anda nanti punya kesempatan ke Israel, saya sarankan Anda beli sepatu mereknya Skechers. Serius, bukan promosi. Sepatu gue bukan Skechers. Tahu kenapa? Ya, karena Anda akan jalan itu naik turun, lelahnya bukan main. Dan itu sekarang. Can you imagine the past 2,000 years? Bisa bayangin ya 2000 tahun yang lalu, jalannya nggak ada aspal. Lalu nggak ada tangga. Dia mendaki tebing yang terjal. Dan itu melelahkan.
Sampai Yesus pernah bilang di perikop yang sama, cuma di kitab lain, di salah satu Injil, mengatakan bahwa mereka harus makan supaya mereka jangan pingsan. Dan ini adalah tanggung jawab seorang gembala supaya jemaatnya makan. Saya yakin dari Anda udah ada yang mulai berpikir, wah di sini kita makan-makan Pak. Iya, itu di belakang. Supaya lu pada pulang nggak pingsan. Ya. Nah, Yesus mengucap syukur. Nah, kunci dari kuasa Allah untuk terlepas buat kita sebenarnya dari pengucapan syukur. Kalau engkau kasih perpuluhan, janji Tuhan, aku akan memusnahkan belalang pelompat daripadamu, aku menjauhkan sakit penyakit Mesir manapun daripadamu, dan ujilah aku, tingkap-tingkap langit akan terbuka bagimu, dan aku akan mencurahkan berkatku bagimu. Benar nggak? Tapi tahukah Anda syarat untuk memberikan perpuluhan? Haruslah bangsa itu memberikan 1/10 dari setiap penghasilannya ketika panen di tahun yang pertama dan seterusnya dalam ucapan. Jadi kalau Anda kasih perpuluhan dengan rasa terpaksa, kalau Anda kasih perpuluhan karena it's just ini cuma kewajiban saya untuk kasih, it won't be a blessing. Kalau Anda perpuluhan kalau Anda hanya kasih ke gereja, kasih persembahan karena ada ayat yang selama ini Anda dengar, ketika engkau beribadah hendaklah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi engkau tidak menyertainya dengan pengucapan syukur, percuma. Kuncinya mengucap syukur. Tahu nggak kenapa mengucap syukur itu jadi kunci? Karena mengucap syukur itu susah. Halo? Hari ini saya mau bicara tentang kuasa mengucap syukur. Ini tema kita bulan ini. Ya. Kunci berkat yang sesungguhnya ada di pengucapan syukur. Dan kenapa saya bilang pengucapan syukur itu susah? Iya, kalau lo dapat duit banyak, lo mengucap syukur gampang. Tapi kalau suami lo ngomel sama lo, istri lo ngomel sama lo, kalau anak lo gak nurut sama dirimu, tagihan belum ngebayar, dikejar debt kolektor, bisa mengucap syukur. Baru-baru ini kita kehilangan artis lagi. Kalau kita dalam posisi seperti itu, bisa nggak mengucap syukur? Sorry, saya lebih ekstrim lagi. Kalau if amit-amit cabang bayi, jangan sampai kejadian. Kerusuhan 98 terulang. Anakmu, istrimu diperkosa di jalan. Lo bisa mengucap syukur? Saya juga yakin Anda mulai bertanya, Bapak bisa nggak? Sampai hari ini saya masih belajar untuk mengucap syukur. Nggak sempurna amat sih. Jatuh bangunnya banyak, gagalnya lebih banyak. Mengucap syukur dalam masa sulit adalah hal yang hampir mustahil untuk kita lakukan. But what would Jesus do? Mereka dihadapkan dengan 15.000 orang lapar. Oke? Di mana hanya ada seorang anak kecil yang bawa 5 ketul roti dan 2 ikan.
Ini adalah sebuah pelayanan yang lagi di ujung tanduk. Kemarin saya sempat ngobrol sama seorang ibu. Lu mikirnya gimana sih? Buka gereja, orang mah ngumpulin orang dulu, orang mah persekutuan dulu. Kalau perlu ada donatur, baru buka gereja. Lu buka gereja duluan. Orang nih banyak loh kesandung-sandung dengan caramu. Buat yang baru datang silakan bertanya kepada kanan kirimu yang kira-kira jemaat lama, saya kalau buka gereja gimana? Nggak ada orang. Dulu Puri Indah buka, ini boleh ditanya. Ini nggak ada. Ini nggak ada juga. Lo kenapa nggak dibeli Pak? Gua nggak punya duit. Kenapa sekarang bisa ada? Berulang-ulang saya ngomong sama orang, saya ngikutin prinsipnya Pak Bob Sadino almarhum. Usaha yang berhasil adalah usaha yang dibuka, bukan diomongin. Jadi saya mau buka gereja, buka aja. Perkara di jemaat enggak, urusan belakangan. Di mana nama Yesus ditinggikan, Tuhan akan tarik orang ke situ, selesai. Gitu. Hal seperti itu mudah buat saya. Enggak, kita harus nanggung biaya toh. Bikin biaya ini murah, kan enggak? Sekalipun ini termurah yang pernah ada. Saya yakin orang baru di sini, wah ini bayarnya berapa ya per paket? Saya cuma kasih tahu Bapak Ibu, nggak make sense bayar, nggak masuk di akal. Ini bangunan baru. Pertama kali masuk sini saya ditawarkan 7,5 juta satu kali pakai. Jadi ketika keadaannya tidak nyaman, justru dalam keadaan itu kita harus belajar mengucap syukur. Kalau keadaannya enak, jangan Anda, monyet juga bisa mengucap syukur. Jadi baik atau enggak baik keadaannya, belajar mengucap syukur. Kebalikan mengucap syukur apa? Sungut-sungut. Apalagi? Ngeluh, gerutu. Berdumel. Saya mau tanya dulu, hasil dari itu semua apa? Ada yang pernah melakukannya kan? Pasti kan? Oh, sering. Marah-marah. Saya juga marah-marah. Saya juga ngedumel. Pertanyaannya adalah sederhana. Hasilnya apa? Oh, ada hasilnya. Nah, itu hasilnya. Nambah masalah. Tapi pernah enggak masalahnya selesai yang kita ributkan? Menambah luka hati enggak? Pertanyaan saya begini. Kok mau? Kok dibikin? Udah tahu kan? Hasilnya tahu kan? Kok dibikin? Kalau Bapak Ibu ke rumah saya, Bu Risma senangnya makan apa? Yarsi. Yang paling senang apa? Yang gak bosan? Apa? Hah? Makan orang. Yang paling demen apa? Itu urap yang dibikin bugem. Oh, urapnya bugem. Oke. Kalau ibu datang ke rumah saya kasih urap, bahagia enggak? Besoknya datang lagi, saya kasih urap lagi, masih kerasa enak enggak? Karena udah masih kebayang dong, baru hari kedua ya. Tapi kalau 8 hari saya kasih urap terus, lama-lama ibu ngurapi saya.
Bosan nggak? Iya. Contoh lagi. Saya bercanda sama kamu, saya bikin lelucon. Awalnya kamu ketawa terbahak-bahak. Oke? Tapi setiap ketemu kamu saya leluconnya itu mulu. Lu masih ketawa nggak? Tidak lagi lah Pak, biasa. Garing kan? Dari Pernah ditagih orang? anak. Pernah bisa nggak bayar tagihan? Masih terjadi? Seluruhnya. Masih terjadi? Apakah seluruhnya? Terjadinya sudah berulang-ulang belum? Ya berulang-ulang. Selesai banget, Pak. Berulang-ulang kan? Pertanyaannya begini, kenapa lo stresnya baru terus? Kan sama aja. Lu tapi kan sama aja. Loh, gini loh. Karena beda. Guyon itu diulang, lu bisa nggak ketawa. Tapi kenapa ada masalah yang sama, lu stres terus? Pertanyaannya goblok, masalahnya apa lu nya? Gua nggak jawab ya lu. Sekarang saya tanya lagi. Kalau Anda mengucap syukur hasilnya apa? Mengucap syukur kecuali orang mati mampus lu syukurin lu ribut. Hah? Yang damai siapa? Oke, damai, menghasilkan damai. Terus apa lagi kalau mengucap syukur? Sukacita. Kalau keadaannya nggak baik, pernah nggak mengucap syukur? Rasanya gimana? Badanmu tetap sehat nggak? Kepalamu pusing nggak? Pertanyaan saya, kenapa nggak dibikin terus? Halo? Itu kan simple matters gitu loh. Jangan dikira ini khotbah cuma buat Anda, kok juga. Oh, kita dalam perjuangan yang sama kok. Ini kan masalah yang sederhana sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Bukan kadang, tiap hari kok. Nggak usah gituan dah. Yang ribut. Tadi pagi mandi kan? Ada yang nggak mandi? Mandi kan? Apa lu nggak mandi? Siangan. Gua nggak tahu lu ya. Kak, setelah Anda mandi, Anda berkaca nggak? Bercermin toh? Yang kau lihat di cermin apa? Kalau ada yang nyaut maunya bahaya ini. Gambar dirinya rusak. Yang kau lihat di cermin apa? Saya mau tanya, sebelum saya bertanya ini, mulai dari engkau bercermin sampai saya bertanya ini, engkau ingat wajahmu enggak? Boro-boro mau sukacita raimu dewe railing. Duwe rai apa ora ya ora ro. Ngerti gak lu tuh bahasa Prancis? Jangankan mau ingat mengucap syukur, ingat mukamu sendiri aja enggak. Ingat punya muka ya belum tentu. Itu loh. Gak ada yang dihasilkan oleh sungut-sungut selain kutuk dan kebinasaan. Gak percaya? Cek bangsa Israel. Sungut-sungut untuk bukan masalah yang besar, masalah sederhana, sangat sederhana, sangat mendasar. Apa? Mangan. Apa lagi dikeluhkan bangsa Israel? Sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun, makanan, gak ada lagi. Apa lagi? Minum. Ya makanan, minuman, udah pokoknya perut. Di perjanjian baru, Yesus bilang, hal itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang namanya makan minum tiap hari. Kenapa kita gak perlu nyari itu? Wong disediakan kok. Dan mereka mengeluhnya di mana?
Kamu berani nggak komplain tentang kejelekannya di depan bapaknya? Hah? Sekarang gua tanya, lu suka nggak dengan kejelekannya? Kenapa lu nggak berani komplain bapaknya? Lu nggak cengli lu? Hah? Kamu pernah ngerasain dia egois nggak? Berani nggak ngadu depan mana? Hah? Berapa kali ngadu? Tuh dia berani, lu nggak? Takut. Soalnya dia kalau nggak jadi nikah sama dia nggak pusing. Benar nggak? Cowok kan banyak. Yang mau sama kamu banyak kan? Pertanyaannya mau sama lu ada berapa? Saya pendeta paling terus terang di dunia ini. Nah, dari contoh tadi, ya Bapak Ibu, saudara-saudara, bangsa Israel ini komplain, ngeluh, sungut-sungut di depan Tuhan physically. You bisa bayangin? You bisa bayangin betapa empatnya Tuhan lihat mereka. Pernah dihukum? Sebagian besar bangsa dipatok ular mati kok. Sampai pemimpin kedua tertinggi mereka, yaitu Harun sama Miriam, karena bukan ngelawan sebenarnya, cuma ngomong. Siapa ya? Pak Guntur, bentar sini Pak. Kan saya jarang-jarang ngundang orang. Coba sini Pak. Secara fisik saya sama Pak Guntur keren mana? Lu jujur aja lah. Hah? Keren Pak Guntur dong. Badan lebih gede, ya kan, lebih sterek, lebih cocok dia jadi pendeta ketimbang saya. Sekalipun dia memang pendeta. Nah, ini adalah wakil saya. Gitu loh. Ini adalah perwakilan perpanjangan tangan saya. Nah, Pak Guntur kemudian ngomong dengan saya gini. Pak, yang ngomong satu Tuhan tuh ngomong bukan cuma sama Bapak loh, sama saya juga loh. Pak Guntur cuma ngomong gitu. Saya cuma diem aja. Tahu-tahu besoknya Tuhan bilang sama Musa, bilang sama saya, Peter, Musa, kamu panggil Pak Guntur, suruh keluar depan rumahnya, bawa tongkatnya, tongkat yang bertunas itu yang jadi pemimpin. Pernah digituin karena bangsa Israel pernah ngeluh ke Harun tentang siapa pemimpinnya. Dan kenapa bangsa Israel bisa begitu? Karena pemimpinnya mengeluh juga kepada pemimpinnya. Harun ngeluh sama Musa. Tuhan bukan cuma ngomong sama lu ya, Tuhan juga ngomong sama kamu. Jadi intinya apa? Kita satu level, maturun. Tahu apa yang terjadi? Tuhan panggil Harun, Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Miriam. Dan Tuhan bilang begini, kalau ada nabi di antaramu, aku akan berbicara kepadanya lewat mimpi dan penglihatan, tapi tidak kepada hambaku Musa yang setia dalam segala hal di rumahku. Kepadanya aku akan berbicara berhadap-hadapan muka dan Musa akan memandang wajah Tuhan. Lalu kamu siapa? Tuhan milih Musa. Harun dan yang lain ikut serta. Tapi yang pertama dipilih Musa. God, Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahmu dan Allahku memilihmu. Itu sebabnya dia berfirman begini, segala senjata yang dibentuk melawan engkau tidak akan berhasil. Kalau engkau punya jaminan itu, adakah alasanmu yang lain untuk tidak mengucap syukur dalam keadaanmu yang tidak baik? Harusnya pegang.
kehidupan yang senantiasa mengucap syukur adalah hasil ya, dari proses perjalanan hidup mencari kehendak Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Dan perjalanan itu tidak pernah mudah karena jalannya kecil dan sempit. Dan tidak banyak orang yang lewat. Tapi kalau engkau melewati itu, engkau melewati proses itu, bisa nggak? Allah bisa karena jatuh bangun biasa. Saya juga ngomong sama yang di online. Gereja kami adalah gereja yang masih kecil. Ya. Gereja maksudnya masih baru lah. Belum banyak orang di sini. Tapi kalau engkau di luar sana, engkau mau melayani Tuhan, dan engkau berpikir bahwa, aduh Pak, saya siapa sih Pak? Ntar deh tunggu saya bener dulu. Ntar deh tunggu saya suci dulu. Ntar deh Pak, saya tunggu saya lempeng dulu. Entah apa kata gembala lain, tapi kata gembala gereja ini bilang begini, datang sih melayani di sini. Saya nggak peduli Anda sudah benar atau belum, tapi yang saya tahu adalah engkau akan dibenarkan in the process. You pikir orang yang melayani di gereja ini orang benar semua? Halo? You pikir gembalamu ini udah 100% benar? Saya aja kadang-kadang nangis dulu sebelum naik ke sini. Kenapa? Takut. Tapi kalau saya nggak naik, terus apa? Justru karena engkau punya tanggung jawab pelayanan, justru karena hatimu engkau serahkan di situ, kedaginganmu dan lain-lain ini akan diproses, dipanaskan lewat ini, lewat pelayanan ini. Jadi melayanilah dalam gereja Tuhan. Jangan tunggu suci dulu, keburu mati lu. Karena proses pengudusan diri secara fakta, perjuanganmu itu mulai dari titik sekarang kau masih bernapas sampai titik nafasmu putus. Masalahnya kalau lu sucinya 5 menit sebelum nafas lu putus, lu kapan pelayanannya? Bener apa betul? Dua-duanya sama, bener apa betul? Nah, gimana supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam pengucapan syukur? 2 Samuel 21 sampai 24. 2 Samuel 24 ayat 21 sampai 24. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Pak, ini mic-nya nggak jalan? Apa? Hah? Nyala? Soalnya saya betok leher. Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirit dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini raja diberikan Arauna kepada raja. Sebentar, diberikan. Jadi bukan cuma tanah yang tadinya Daud mau beli, tapi domba-dombanya dan semua perlengkapannya dikasih gratis. Tapi apa kata Daud? Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Sebentar, yang ke-24 dulu. Udah dikasih gratis. Yang ngasih gratis ini berkati Daud dengan perkataannya. Semoga niatmu melayani Tuhan itu diterima. Gua dukung. Ayat 4. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar apa? Harganya.
Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu, termasuk lembunya, dan itu dengan harga 50 shekel perak. That's a lot of money. Dan tahukah tempat pengirikan itu sekarang jadi apa? Kalau Anda lihat Dome of the Rock, itu tempat pengirikan. Kalau Anda 2000 tahun lalu melihat, 4000 tahun lalu melihat Bait Allah, itulah tempat pengirikan. Itu tanahnya Arauna. Ya. Jadi yang pertama, gimana kita dapat melihat kuasa dalam pengucapan syukur? Yang pertama adalah mengarahkan paradigma dan perspektif pada hal yang positif. Ya. Pada waktu Daud beli tanah dari Arauna, ini kan udah saya bilang tadi, digratisin. Dan tahu nggak? Waktu Daud beli tanah ini, keadaan Daud bukan dalam keadaan yang baik. Anaknya berontak, Absalom mati, Daud berkabung. Anak pertamanya dari Batsheba mati. Kerajaannya berantakan. Staf kepercayaannya mati. Dan Daud ada dalam masa tua. Jadi bukan tempat yang kondisi yang nyaman. Salah satu main dong. Apa Pak Ariel apa kita terserah. Bukan dalam keadaan yang enak. Ya. Kemudian dia harus beli. Ya raja punya duit pasti. Tapi kan kalau Anda, meskipun sekalipun Anda orang punya uang, kemudian digratiskan, kira-kira lo ambil gratis apa ambil beli? Gratis lah. Orang yang harusnya bayar kalau bisa jadi gratis ya. Tapi Daud gak mikir gitu. Daud punya perspektif cara pandang yang beda. Uang aku bangun ini mau beli ini buat ngasih persembahan buat Tuhan. Kalau ngasih persembahan buat Tuhan, gue terima gratisan. Sedangkan gue mampu beli. Kadang-kadang banyak orang, banyak pendeta, soalnya nggak tahu diri ya, saya nggak tahu lah. Paling takut kalau ngomong tentang persembahan dan perpuluhan sama Tuhan. Apa yang membuat begitu? Karena disangkanya pendeta minta duit. Saya kasih tahu Anda, ini mumpung ada orang dari, mungkin ada yang pernah berjemaat di tempat lain dan ini online. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu pemahaman Anda tentang manajemen gereja, terlebih tentang perpuluhan. Mungkin Anda berpikir perpuluhan haknya gembala. Oh ya, di luar. Di sini semenjak gereja berdiri, saya dan selamanya sampai saya mati dan berikut pengganti saya, tidak akan ada orang yang ambil perpuluhan mentah-mentah. Karena dari awal saya udah bikin sistem. Sekarang saya ngomong, tanamkan ini dengan baik-baik kepada jemaat. Ketika pengganti saya nanti meminta perpuluhan dari Anda, bersatulah kalian, pecat orang. Saya nggak pernah makan perpuluhan, sekalipun itu jadi hak saya. Alkitab ngomong, kenapa saya nggak pernah ngomong begitu? Kenapa saya nggak mau ngambil? Rasa-rasanya terlalu egois kalau saya masih. Saya masih bisa makan. Paulus bilang asal ada makanan, pakaian cukup. Oh berarti Bapak banyak duit? Enggak. Bapak nggak butuh duit? Butuh. Lalu kenapa nggak diambil yang jadi haknya Bapak? No, itu haknya Tuhan. It's never been my right. Itu haknya Tuhan. Nah, makanya kadang jemaat
Ketika pendetanya ngomong persembahan, perpuluhan, disangkanya minta duit. Kenapa saya berani di gereja ini ngomong tentang persembahan, perpuluhan? Karena gue gak pernah minta duit. Saya kasih tahu. Hari ini akan ada perjamuan kudus. Ini adalah salah satu pot perjamuan kudus yang paling mahal yang dijual di pasaran. Oke? Ada yang ngerasa beli? Sebagai jemaat, Anda ada yang ngerasa beli? Anda dapat gratis kan? Tahu nggak kadang-kadang? You take this for granted. Jujur aja. You rasa bayar kan? You just take this kan? Tapi saya menemukan berkali-kali ini cuma dimasukkan dalam situ. Dan tahu nggak apa? Setiap kali saya bawa ini, ada orang yang telepon ke nomor gereja. Ibu dapat nomor saya dari mana? Saya dapat ini dari Gramedia Puri Indah. Di selah-selah buku itu gua yang bikin. Tahu? Untuk cetak ini dan artikel ini, saya mikir seminggu untuk menulis. Di samping kesibukan-kesibukan lain, seminggu untuk bisa bikin ini. Saya ngotak setiap kalimatnya, saya pikirin berjam-jam, berhari-hari. Itu buat ini. Setelah itu saya doain laptop saya. Saya sampai nangis, Tuhan berkati supaya jemaat ketolong hanya dengan baca firman ini, mujizat Tuhan terjadi. Itu baru artikelnya, Pak. Setelah itu saya harus koordinasi dengan Ibu Putri di sini dan dia bikin desain ini dengan instruksi-instruksi yang ada. Oh, minggu ini bakal ini. Dia berjuang, kadang saya ngirimnya Jumat Sabtu harus jadi. Setelah itu saya print. Tintanya beli nggak? Ada yang pernah beliin saya tinta? Kertas yang Anda pegang ini bukan kertas HVS biasa, ini adalah HVS 100 gram. Karena kalau dicetak di bawah 100 gram, kelipet dia. Mungkin Anda lihat-lihat yang itu, yang agak hitam-hitam di sininya, sengaja saya bikin. Kenapa? Supaya Anda tahu itu bukan kertas 100 gram. 100 gram lebih mahal nggak? Halo? Lebih mahal. Listrik bayar nggak? Internet bayar nggak? Pernah saya tagih? Pernah nggak? Kemudian kau mau bikin ini jadi kapal-kapalan. Jujur saya sakit hati. Anda membiarkannya terbuang-buang. Ini masalah perspektif. Sekarang coba, ini dari hal sederhana ya, sederhana sekali. Sekarang, coba Anda pegang buletin. Sudah? Oke, lihat lipatannya. Lihat lipatannya. Sekarang, ini kertas yang sudah dilipat juga. Dilipat dengan tangan. Anda lihat bedanya nggak? Lihat nggak bedanya? Lipatan ini dan lipatan ini. Adakah kerut di lipatan itu? Saya yakin Anda mulai berpikir melipatnya pakai apa ya Pak? Pakai tangan. Kok bisa serapi itu? 9 tahun, which setiap minggu saya ngelipat 40.000 buletin. Yang sampai hari ini masih saya kerjakan. Jadi kalau mau melipat kayak gitu, habiskan dulu 9 tahun dengan tiap harinya 40.000. Ntar bisa gitu kayak gitu. Itu cara pandangmu. Saya kasih tahu, kenapa saya kasih tahu begini? Supaya engkau setia dalam hal yang sederhana. Karena hal yang sederhana itu sesungguhnya tidak sesederhana yang kau pikirkan.
Daud sederhana, nggak tinggal terima aja. Sederhana, gratis, nggak keluar biaya. Tanah jadi dia, tinggal balik nama, dia raja, selesai. Gak usah balik nama, juga dia raja. Saya mau ngapain lu? Tanah lu gua sita, mau nggak mau dikasih. Tetapi paradigma, cara berpikir dan perspektif, cara pandang yang benar. Tahu kenapa Tuhan pengen begitu? Pengen supaya kita punya paradigma dan perspektif yang benar. Karena dari paradigma dan perspektif yang benar terbangun yang namanya integritas diri. Dan integritas diri itu mendatangkan perkenanan. Dan itu tidak gampang. Kalau keadaanmu nggak baik, keadaanmu lagi nggak nyaman, dan kau berkata apa yang mau diucapin, syukur Pak, lagi kayak begini. Saya kasih tahu ya, lu masih bisa ngomong, masih bisa napas, itu harusnya mengucap syukur. Kenapa you nggak pernah mengucap syukur sama begitu? Karena you never see it in the right perspective. Masih banyak di samping, di sekelilingmu yang bisa kau ucap syukur atasnya. Banyak. Siapa yang punya utang? Punya semua kan? Lu jujur aja lah, kita semua orang berutang kok. Punya kan? Masih bisa ngucap syukur gak kalau ditagih? Engkau ditagih pasti gak nyaman. Ya kan? Ya gak? Udah iya gitu. Nah, ditagih kan gak nyaman. Hanya dua caranya supaya engkau tetap nyaman. Yang satu bayar. Yang kedua, bersyukurlah engkau masih ditagih. Berarti engkau masih diingatkan sebelum kau mati utangmu harus dibayar. Tergantung perspektifmu. Siapa yang dapat ujian hidup, tekanan hidup begitu rupa masih bisa ngucap syukur? Ada nggak? Kebanyakan apa umumnya? Karena cara pandangnya gimana? Kenapa you mengeluh? Karena cara pandangnya nggak benar. Kalau cara pandangnya benar, engkau nggak mengeluh. Saya udah berkali-kali ngomong, kalau engkau mau bisa mengucap syukur dari tekanan hidup yang ada, anggaplah tekanan hidup itu suatu kesempatan di mana engkau dilayakkan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan untuk bisa menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika engkau sudah bisa menderita bersama-sama dengan Kristus, at the end of the day engkau akan dapat kemuliaan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Kalau engkau mikirnya ke sana, paradigma perspektifmu mikirnya ke sana, you are the happiest person on earth. Benar. Dan ujian hidupmu pasti lebih cepat berlalu. Jadi bersyukur aja dengan hal-hal yang masih ada. Daud dalam keadaan yang tidak baik, dia beli tanah ini dan mengucap syukur. Gue masih bersyukur, gue masih dikasih kesempatan buat melayani Tuhan di tengah-tengah keadaan gue karena dosa gue ini. Di tengah-tengah gue lagi jalanin kutuk, di tengah-tengah gue lagi jalanin sesuatu yang gak enak, tapi gue bersyukur gue masih bisa melayani Tuhan, bersyukur gue masih bisa makan. Kalau bapak rohani saya, Pak Heru, udah memplot satu orang, lu pelayanan di sini, kemudian menolak, dijamin seumur hidup gereja masih ada dan seumur hidup ini Pak Heru masih hidup, gak bakalan dikasih pelayanan lagi. Dijamin. Saya pernah melihat si Boar, anaknya, itu terlambat. Saya undang persekutuan waktu itu di Joglo sana. Sudah ngomongnya 2 bulan lalu, iya. Hari H saya telepon. Persekutuan jam berapa waktu itu? Setengah 4 ya? Jam 3 atau setengah 4 ya? Jam setengah 4 ya? Jam 4 ya? Apa jam 4 kalau nggak salah? Jam 3 deh. Jam 3. Setengah 3 saya sampai setengah 3 saya nggak bisa hubungi dia. Sampai jam 3 sorry. Nggak bisa hubungi dia. Lalu saya hubungin bapaknya. Om, Bor kok nggak? Mana ya om ya? Ini harusnya dia persekutuan.
Dia telepon dong, nggak ada om, HP-nya nggak aktif, tadi juga dia sempat aktif tapi kemudian nggak diangkat, sekarang nggak aktif. Ya sudah, tunggu sebentar. Jam 2:30 buat telepon saya. Sorry Kapit, aku meluncur sekarang dari Petamburan ke Joglo Taman Alfa. Dia hanya habiskan 12 menit. Naik motor. Begitu sampai keadaannya pucat. Tahu pucatnya kenapa? Bukan karena takut naik motor. Dia dimarah-marahin habis-habisan sama bapak. Kapiter bilang papa, saya udah tahu. Lah ya kamu gak bisa dihubungi Le. Kakak, aku dimarahin. Marahin gimana bapak? Aku disuruh balik ke Blitar, gak usah kuliah. Karena pelayanan adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau kau punya kesempatan melayani, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, lakukanlah dengan setia. Sekalipun keadaannya nggak nyaman. Karena pelayanannya bukan buat gembala tapi buat Tuhan. Itu setialah bisa. Saya ingat perkataan bapak saya, Pak, Papi tahu kamu sudah pendeta. Tapi kalau kamu dikasih pekerjaan untuk lipat buletin, teruslah lipat yang rapi, setia. Itu aja pesan Papi. And I did until today. Hanya satu kali saya menyerahkan lipat buletin ke anak saya, dan hasilnya tidak begitu bagus. Kalau ada orang nanti suatu saat gereja ini besar, sekali cetak buletin harus 1.000, ya saya yang lipat buletin nanti harus les sama saya 3 bulan supaya bisa lipat gitu. Sikap hati yang benar dan positif selalu mengubah keadaan buruk jadi baik. Imamat 3 ayat 9-11. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yang di segenap ekornya yang berlemak. Berapa angka lemak di sini? 1, 2. Harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak 3 kali, yang menyeluruhi isi perut dan segala lemak 4, yang melekat pada isi perut itu. Kemudian 1 ayat loh itu ya. Ingat hermeneutik yang udah belajar hermeneutik. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak 5, yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. 11. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian. Berapa kali korban api-apian? 2 kali. Oke, lemak ada berapa kali? 2 kali pengulangan dalam Alkitab itu artinya sangat penting. 3 kali sangat penting. Tapi kalau dalam 1 ayat sampai 4, dalam 2 ayat bisa sampai 5, itu sangat ekstra penting. Gimana kita bisa melihat kuasa dalam mengucap syukur? Lemak adalah aroma. Kalau you bakar daging, kemudian aroma bakaran itu muncul, itu asalnya dari. Ada yang doyan gulai kambing? Nah, ini nggak usah ditanya, makanya saya lihatnya ke situ. Gulai kambing itu nikmat ketika ada lemaknya di dalamnya. Baunya jadi harum. Betul? Lemak kalau dibakar, kalau Anda makan Korean barbecue, wajannya pertama dikasih apa? Lemak. Supaya daging yang digoreng lebih gampang, tidak lengket dan ya. Lemak
lemak yang dibakar menimbulkan wewangian yang harum dan menggugah selera untuk menikmati. Kenapa Tuhan pilih domba? Wih, saya dapat ini luar biasa loh. Domba ini bukan sekedar domba. Ternyata Alkitab pakai kata lamb, bukan mutton. Mutton sama lamb apa bedanya? Dua-duanya sama domba. Tapi mutton tuh bandot. Udah tua. Lamb itu yang berumur di bawah 1 tahun. Dagingnya masih empuk, lemaknya masih wangi banget, dan hampir-hampir tidak perengus. Tahu perengus? Bahwa kambing itu perengus. Dan kambing di bawah 1 tahun belum kawin. Ternyata perengusnya kambing itu untuk menarik jodoh. Belum tahu kan lu? Nah, dia kasih tahu. Dan tahu gak kenapa? Hukum ini dimulai di zaman waktu kapan Israel keluar dari Mesir. Tahu nggak fungsinya? Kenapa Tuhan suruh korban itu dari domba jantan yang masih setahun dan nggak ada cacat? Saya pelajari di internet, ya, ada beberapa 5 manfaat daging domba. Yang pertama, mencegah anemia. Oke. Kalau Anda beraktivitas terus dan kurang istirahat, apa yang terjadi pada tubuhmu? Kurang darah, anemia, ya. Dan daging domba itu kaya zat besi. Makanya kalau engkau makan daging domba, potensi anemiamu rendah. Dan bangsa Israel itu jalan. Tadi saya lihat di Google Map, kalau dari kota Kairo ke kota Bethlehem, perjalanan tercepat jalan kaki itu sekitar 13 hari. Bukan dong, 9 hari ya Pak. Tadi kita coba lihat, 9 hari berapa jam gitu. Itu dengan kondisi sekarang ya, mungkin lewat jalan aspal. Ya kalau zaman dulu 2 minggu dah nyampe 800 berapa kilometer tuh, ya kan? Hampir 900 kilometer. Dan bangsa Israel harus jalan divert dari 900 kilometer kurang lebih jadi 40 tahun. Potensi anemianya tinggi nggak? Makanya dia kasih makan daging domba. Kemudian yang kedua, memelihara massa otot. 40 tahun jalan dari muda lu kuat, tapi selama 40 tahun panas-panasan di padang gurun, umur bertambah nggak? Bertambah. Semakin kita tua, tubuh kita memerlukan asupan zat gizi dan protein untuk jaga massa otot. Ya. Konsumsi daging domba mampu memenuhi 25% kebutuhan massa otot Anda. Supaya sekalipun you udah berumur, lu tetap kuat bisa jalan. Yang ketiga, menjaga performa fisik. Menurut jurnal Sports Medicine, kadar karsonin yang tinggi pada otot manusia bisa menurunkan efek kelelahan. Dan dalam daging domba banyak itu. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Mineral seng penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mineral seng ini juga berperan dalam proses penyembuhan luka, sintesis protein, hingga tumbuh kembang anak. Jadi Tuhan mikirin, sepanjang perjalanan 40 tahun kambing domba manusia pasti bangsa itu pasti beranak. Ngerti nggak maksudnya? Kawin, punya anak, dirawat pakai ini supaya tahan. Dan yang kelima, melindungi sistem saraf. Sepanjang perjalanan padang gurun, stres nggak orang? Stres nggak nyampe muter-muter, tapi dijaga biar nggak gila. Betapa baiknya Tuhan. Sampai segitunya dipikirin.
Ya. Nah makanya tubuh ini, lu punya lemak kan? Punya kan? Bakar. Lemak dalam tubuh manusia itu dilambangkan sebagai kedaginganmu. Semakin banyak lemakmu, semakin sulit gerak badanmu, semakin tidak proporsional bentuk tubuhmu. Betul? Gua bukan mau nyindir orang. Ya, tapi kalau dia tersindir dan mulai bakar lemak, puji Tuhan. Ya, keinginan dagingmu tuh harus dibakar. Ketika mulai gosong, mulai kebakar, mulai cair lemak itu baru jadi wangi. Keinginan dagingmu engkau bakar, maka engkau akan wangi di hadapan Tuhan. Jangan iya-iya aja. Jangan cuma manggut-manggut aja. Kena api itu panas, sakit. Pertama saya ngomong apa? Soal komplainan kan? Baru ditagih debt collector lu komplain, ditagih utang komplain, punya masalah ini itu komplain. Gimana mau bakar daging? Gimana mau bakar lemak? Itu bukan hal yang gampang, sangat menyakitkan sekali. Tapi kalau lemak itu nggak dibakar, saya kasih tahu ya, nanti ada masa di akhir zaman namanya pengangkatan. Yang ngangkat ntar secara mujizat terus kecap mata, saya nggak tahu apakah itu pakai teleportasi model Star Trek atau diangkat malaikat. Kalaupun kita pakai versi kuno lah, diangkat malaikat secepat kilat begitu ya. Tolong bakar dulu lemakmu. Soalnya kalau kebanyakan berat lu dilempar lagi. Ngerti ya? Jangan diartikan harafiah. Lemaknya bakar, kedaginganmu bakar, sehingga pada masa pengangkatan lu bener diangkat. Itu makanya Alkitab katakan tubuh kita adalah persembahan yang berkenan. Maka itu kita wajib bakar segala lemaknya. Semua keinginan kita yang tidak tertuju pada kekekalan, habiskan itu. Kalau keinginan kita sebenarnya nggak tertuju pada sorga, kerinduan kita nggak menuju ke sana, kekristenan kita ini sesungguhnya nggak pernah serius. Karena firman katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Kalau engkau melakukan perkaramu hari ini bukan tujuannya ke sana, lu nggak pernah serius dalam kekristenan. Lu jangan jadi orang Kristen. Percuma. Saya ngomong begini pun mungkin Bapak Ibu merasanya, wah pendeta pinter, sekolah, bisa bawa firman gampang. Saya tuh setiap bawa firman kayak orang ditempelengi, tau. Emang firman ini cuma berlaku buat Anda? Saya juga. Saya kadang-kadang gila, gue ngomong begini, gue udah bikin belum? Saya begitu. Saya pun sadar gitu. Mau merubah diri itu udah gampang. Tapi yang jadi perkara adalah kita ketika dalam proses itu kita berhenti apa terus berjuang. Harusnya kita terus berjuang. Proses pembakaran itu pemurnian Allah melalui keadaan-keadaan yang tidak nyaman, melalui keadaan-keadaan yang tidak nyaman, yang melaluinya kita harus mengucap syukur. Lu mateng-mateng. Udah keadaannya nggak nyaman, harus mengucap syukur. Tapi ya begitu memang adanya, itulah harga yang harus dibayar. Dalam keadaan yang nggak nyaman, Daud mau beli tanah, dapat fasilitas gratis, nggak mau, tetap bayar.
Dan itu tidak gampang. Mazmur 91. Yang pertama tadi gimana kita melihat puasa dalam mengucap syukur, yaitu mengarahkan paradigma dan perspektif dalam kepada hal-hal positif. Yang kedua membakar kedagingan. Yang ketiga Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebentar. Hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. 1. Akan membentengi. 2. Sebab ia mengenal namaku. Kemudian 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. 3. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. 4. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 5. 16. Tadi sampai 15 atau 16 ya? 16. Okay. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. 6. Akan kuperlihat kepadanya keselamatan daripadaku. Perfect. 7. Yang Tuhan minta cuma 1. Sadar nggak tiap baca ayat itu? Yang disediakan sempurna. 7. Yang diminta cuma 1. Saya bisa simpulin ya. Setiap kali Tuhan minta kita satu hal, He blesses us with 7 blessing. Perfect. Semua yang disediain dan perintil-perintilannya Tuhan sediain. Orang yang melekat dengan hati Allah tidak bisa dikalahkan dengan apapun atau siapapun. Nggak bisa. Di belakang itu ada teman SMA saya. Teman SMP saya. Dulu di SMP kami nggak begitu dekat. Tito kenal. Itu ada Ibu Gati di situ. Ya. Gati aja nggak kenal sama Tito. Karena nggak sekelas, dia cuma kelas 1 aja. Ya. Tapi saya nggak pernah banyak berkomunikasi dengan dia, cuma ya pas say hello dan sebagainya. Dia pernah mengalami satu fase hidup yang saya nggak bisa cerita. Satu fase hidup yang her world fall apart. Mungkin suaminya juga demikian. Saya nggak pernah cerita. Dia nggak pernah cerita ke saya. Mereka nggak pernah cerita. Saya hanya menyimpulkan. Tapi begitu their world fall apart, they learn something valuable. Sehingga mereka berdua ketemu. Now, kalau mau dibilang their world as perfect as it can get. Kenapa bisa begitu? Learning. Tito mana? Oh ini. Keluar dari sekolah, dunianya pun nggak ini. Kita nggak ada yang pernah tahu dia. Tito kemana ya? Tito kemana ya? Nggak ada yang pernah tahu. And no one questions. Nggak ada yang pernah bertanya. Ngedar udah belum? Udah. Nikem udah belum? Udah. Cewek? Udah pasti. Iya kan? Nah, sekarang gini, dia bisa bersaksi bahwa masa lalunya begitu dan dia tidak malu. Dan Anda pun tidak harus malu ketika orang tahu tentang masa lalumu. Saya pun tidak malu ketika orang tahu tentang masa lalu saya. Kenapa? Karena waktu kita melakukannya di masa lalu, kita nggak pernah malu. Kenapa sekarang ketika saya melakukan kebenaran, saya harus malu? Betul? Justru masa lalumu jadi kekuatan buat orang lain karena dia melihat dirimu sekarang. Ya. Yang terakhir ini memiliki kemelekatan yang kuat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan ngandelin Tuhan, nggak ada yang bisa ngalahin, apapun nggak bisa. Orang bodoh kalah sama orang pinter, orang pinter kalah sama orang, bukan. Orang pinter kalah sama orang bijak. Orang bijak kalah sama orang beruntung. Orang beruntung perlu bijak nggak? Orang beruntung perlu pinter nggak? Tapi jangan goblok juga, ya kan?
Dia orang yang biasa aja, tapi dia beruntung. Oke? Orang beruntung ngalahin semua ini. Jikalau kamu mendengar suara Tuhan Allahmu pada hari ini dan tunduk kepada segala perintahnya dan melakukan semua kehendak-Nya, maka kemanapun engkau pergi dan melangkah, engkau akan beruntung. Lo gak perlu pinter-pinter amat. Lo gak perlu ngulik-ngulik banget. Ngulik benar, pinter benar, cari pendidikan tinggi benar. Tapi sekalipun engkau mencari itu semua, kalau engkau nggak takut akan Tuhan, engkau nggak akan pernah beruntung. Mentok-mentok lu bijaksana karena apa yang lu pelajari. Kalau kita punya Rolls Royce, kita beli Rolls Royce, kita orang apa? Kemudian datang Pak Guntur yang tiap hari bawa brownies. Kemudian dia ketemu sama orang kaya. Dia nggak punya duit. Kemudian orang kaya ini mendengar si Pak Guntur jualan brownies paling enak seantero Jakarta. Gak ada yang jual rasanya sama kayak dia. Akhirnya dengar informasi orang kaya ini nyamperin. Dia bilang, Pak, ini ada lisensinya enggak? Orang kaya kan selalu pengen usaha. Ada, Pak. Lisensinya saya ambil, Pak. Enggak bisa. Saya bayar berapapun harganya. Enggak bisa. Gimana caranya, Bapak? Saya bisa dapat lisensi Bapak supaya ini jadi punya saya. Enggak bisa. Emang Bapak beli berapa sih untuk lisensi ini? Gratis, Pak. Daripada Bapak minta lisensi saya, Bapak cobain brownies saya aja. Begitu sih kayak nyobain brownies. Saya tanya, brownies itu dihasilkan dari keringat saya yang lebih mahal daripada lisensi saya. Dan akhirnya orang kaya ini tergugah, Rolls Royce-nya ditinggalin. Ini buat Bapak. Saya tanya, dia orang pinter? Bukan. Orang bijaksana? Bukan. Beruntung banget. Aku jaluk pintu nih wae, Pak. Pintu nih gue tuku omah iso kuwi. Ya. Itu orang beruntung. Saya mau tanya. Waktu saya mau kasih tahu, waktu di Cikarang, di ruang VIP itu pernah ada 10-11 orang dari apa begitu ngadain meeting di situ. Waktu itu kita masih Bible class di situ. Sewa ruangan segitu ya dulu ya. Saya masuk. Saya nanya. Ada apa, Pak? Enggak, saya cuma mau tanya, Mas. Dapat berapa sewa ruangannya? Emang kenapa, Mas? Saya mau sewa. Padahal gua kan udah duluan di situ. Oh, ini 1,5 juta, Mas. Dan ruangannya nggak 2, 1. Kan VIP ada 2 tuh. Dia 1. 1,5 juta. Iya. Tapi udah mau makan sih. Makannya apa? Nasi goreng. 1,5 juta. Kita nggak makan sih. Tapi 350.000. Emang Masnya berapa dapatnya? Oh, enggak, sama kok. Saya mau tanya, orang pintar apa orang beruntung? Hotel ini pertama ditawarkan, jangan dengar orang hotel, ntar gue ketawa dia naikin harganya. Dulu ditawarkan ke saya 7,5 juta. Waktu itu Tuhan ngomong begini, nah kamu buka Traveloka. Saya lagi di kebonnya Opung. Yang udah pernah ke kebonnya Opung, puji Tuhan tahu ya. Saya lagi di saung gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, nah kamu telepon Traveloka, buka Traveloka. Hotel pertama yang nanggepi kamu, aku akan kasih ke kamu. Oke, pertama saya buka Vive Hotel. Diteleponin dari pagi sampai sore gak diangkat-angkat. Akhirnya saya coba ini. Begitu telepon sekali diangkat. Nego. Mentok-mentok 4,5 juta. Saya bilang, buat apa dinego-nego dari tadi orang gak dapat? Saya bilang, gak bisa. Bapak show dulu. Show maksudnya datang. Saya datang. Begitu datang, tahu deal harga berapa? 1,5 juta. Saya tidak pernah naik selama setahun. Ruangan ini.
Jemaatnya ada? Nggak ada. Ribut dulu lagi. Gontok-gontokan sama orang ngono karena ini mau direbut orang. Tapi pada kenyataannya akhirnya Tuhan kasih dan Anda bisa hadir di tempat ini. Gitu. Coba you cek hotel sekeliling yang mau kasih ruangan ibadahnya cuma segini. Cari. Kalau dapat kita pindah sini. Cari lebih murah dari sini. Dengan fasil kayak gini ya, ini pakai peredam bagus, ini peredam mahal. Ini Pak Tito orang musik dia tahu, ini peredam bukan peredam. Ini ukuran per meter persegi ya. Dan ini kalau nggak salah ini bolak-balik. Belakangnya ada plastik lagi. Mahal. Jadi kita teriak kayak apa nggak kedengeran keluar. Tuhan bisa bikin begitu. Akhirnya apa? Kita beruntung kan? Kalau kita tahu Tuhan udah bikin kita beruntung sekian kali, berulang-ulang, harusnya kita punya respon kita apa sih? Itu loh. Iman orang benar membuat dia bersikap untuk mengucap syukur. Dan orang yang sudah terbiasa mengucap syukur dalam segala keadaan sudah pasti mengenal Allah dengan baik dan memiliki percaya kepadanya yang tidak diragukan. Karena dia sudah lewati proses. Kalau kita datang kepada Tuhan, ini uniknya Allah kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia selalu ngedului. Lihat anak yang hilang, belum sampai rumah, baru di ujung jalan diduluin bapak. Kalau engkau datang kepadaku, kalau engkau lihat etimologi bahasanya tuh begini. Kalau engkau punya niatan hati dan engkau melakukan niat hatimu dan mulai melangkah menuju kepadaku, berarti belum nyampe. Tuhan udah bilang gini, maka aku, buka Yeremia 33 ayat 3. Coba, ini di luar ini sih. Coba. Yeremia 33 ayat 3. Berseru kepadaku. Nah, ini maksudnya. Engkau baru punya niat hati, kau baru melangkah mengarah kepada Tuhan. Tuhan bilang ini, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu tahu. Waktu kita baru melangkah aja, Tuhan udah ngedului. Kasar katanya, Tuhan, aku datang nih ya. Oke, lu mau apa? Apa yang lu butuh? Nih. Gimana kalau Yus? Tahu nggak kenapa Tuhan ngasih waktu kita baru mau datang kepadanya? Supaya ketika Yus sampai nanti di kekalan bertemu Dia, lu udah nggak butuh apa-apa selain. Kenapa Yu berdoa sampai sekarang? Karena lu masih perlu. Tapi nanti sudah pada kekekalan dan bertemu dengan Bapa di sorga, lu gak butuh apa-apa lagi. Mazmur 23 ayat 1 terakhir. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Punya versi King James-nya gak, Tim? Atau message-nya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ini artinya apa? Ingin. Kalau I shall not want, aku tidak punya keinginan. Kalau Tuhan jadi gembalaku, gua gak pengen yang lain. Kalau engkau sudah bisa meresapi firman ini, baru engkau akan melihat ayat 2 sampai ayat 5-nya. Dia membawaku ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Dia memuaskan jiwaku. Tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Tapi ini percayalah, kalau engkau mendapatkan Tuhan, kalau engkau mengalami Tuhan, lu gak bakalan punya apa-apa. Keinginanmu akan makin hilang. Dulu
beberapa tahun yang lalu saya masih pengen, gue pengen punya ini, gue pengen ini, masih begitu. Dan saya rencanakan, gimana caranya, gimana dapat duitnya. Sekarang hampir gak ada. Keinginan saya hanya sesuatu yang memang saya perlukan. Dulu, waduh, lihat handphone baru. Lihat apa baru? Kenapa bisa begitu? Proses. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin engkau mengenal Allahmu, semakin engkau tidak menginginkan. Maka itu, belajarlah mengucap syukur. Amin. Mari kita tunduk. Terima kasih. Roh Kudus, mari beracara di tengah-tengah kami. Beracara Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hibur hati kami. Pulihkan keadaan kami. Kami mau mencari wajah Tuhan. Di waktu yang singkat ini, kami mau datang kepada-Mu. Kalau kami melihat pemeliharaan Tuhan atas gereja ini, di cabang ini selama 1 tahun, di Mangga 2 1 tahun, dan sekarang sudah 4 tahun lebih. Kalau kami gak pernah lihat gereja ini berhutang, bahkan sebelum ada orangnya pun alat musik Kau sediakan. Tuhan, Kau sungguh baik. Dan di hadapan jemaat-Mu, seperti doa hamba-Mu Tuhan, berikan hamba 10 orang, maka setiap 10 orang itu akan ada 1 cabang gereja buat Tuhan. 10 aja Tuhan. Ingatlah perjanjian-Mu, ingatlah negosiasi-Mu dengan Abraham. Aku cuma minta 10 Tuhan, maka akan ada cabang baru buat Tuhan. Dan cabang-cabang yang sudah ada Tuhan, hamba berdoa, kami semua berdoa, akan semakin banyak orang yang datang ke sini untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, terlepas dari keberadaan mereka. Tapi kemurnian itu yang Kau cari, sisanya adalah bagian-Mu untuk kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman, di mana kami seharusnya mengucap syukur dalam hidup kami. Terlepas dari keadaan kami yang gak baik, hamba yakin masing-masing kami yang di tempat ini, kami mau mengeluh rasanya, kami mau bersungut-sungut rasanya, kami mau meluapkan rasa kesal kami dengan keadaan yang kami mungkin sedang lewati. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, kami mau memilih untuk tidak begitu. Kami mau memilih kalau kami mau mengucap syukur saja atas segala yang baik yang Tuhan masih sediakan buat kami, yang Tuhan masih kasih buat kami. Bahkan atas kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan kasih dalam hidup kami,
yang masih kami alami saat ini. Kalau kami masih hidup, kami punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan ini, untuk memperbaiki hidup kami, memperbaiki karakter kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan kasih ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu Tuhan, seiring umur kami bertambah, kesempatan ini semakin sedikit.